Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Zia selaku dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul atau kita bisa menjalankan aktivitas kuliah pada siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang di sini beranggotakan yaitu yang pertama ada Pak Prayetno, dan yang kedua ada Pak Mas Adi Putra, dan yang ketiga ada Mbak Firna, dan yang keempat ada Mbak Alvis Sabila. Dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Mas Andi Nurdianto. Ya, langsung saja saya awali perkuliahan. Saya buka yaitu tentang latar belakang kegiatan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang bertujuan sebagai segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian dalam setting pembelajaran, tujuan merupakan pengingat segala aktivitas guru dan siswa. Oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang program pembelajaran. Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno tahun 2008, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu Robert F. Major mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Nah, itulah tadi sedikit membahas tentang tujuan pembelajaran. Untuk pengertian yang lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Alvis Sabila dari kelompok 5. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu saya di sini akan mengulas sedikit tentang tujuan pembelajaran. Untuk selengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Untuk apa? Nah, seperti ini penjelasannya. Tujuan merupakan hasil yang diinginkan, yakni hasil yang diinginkan oleh guru pada akhir setiap kegiatan. Jadi, setiap guru itu pastikan akan membuat suatu kegiatan yang mana untuk mencerdaskan anak tersebut. Nah, mencerdaskan anak tersebut itu juga sudah termasuk tujuan pembelajaran. Tujuannya belajar untuk apa? Bukan hanya untuk mencerdaskan anak atau siswa tersebut, tapi untuk menambah wawasan juga, menambah pengalaman di mana anak itu siap menghadapi kehidupan yang akan dijalaninya suatu saat nanti. Menurut Gerlach and Ellie, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Tujuan hendaknya dinyatakan sebelum pelaksanaan kegiatan dan perlu direview secara terus-menerus, baik isi maupun teknis penulisannya. Jadi, tujuan itu harus ditentukan oleh guru sebelum memulai kegiatan. Contohnya, ingin membuat kegiatan seperti praktek sholat. Untuk apa ya tujuannya harus kita pikir dulu. Untuk apa praktek sholat ini? Kira-kira arahnya kemana? Ditujukan kemana? Nah, setelah kita tahu dan kita terapkan, pasti nanti berfungsi sekali untuk anak.
Selain itu, bagi siswa juga nanti siswa akan tahu, oh saya melakukan kegiatan ini untuk ini, seperti itu. Pentingnya perumusan tujuan di dalam kegiatan pembelajaran karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, memberikan arah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Nah, penjelasannya seperti apa? Yang pertama, memberikan arah kegiatan pembelajaran. Bagi guru, tujuan pembelajaran akan mengarahkan pemilihan strategi dan jenis kegiatan yang tepat. Sedangkan bagi siswa, tujuan itu mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang diharapkan dan mampu menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, jadi kalau yang pertama ini yaitu memberikan arah kegiatan pembelajaran itu fungsinya bagi dua orang. Yang pertama yaitu guru dan yang kedua siswa. Yang pertama itu guru itu dapat memilih strategi dan jenis kegiatan yang tepat. Jadi ketika guru tahu tujuan kegiatan ini itu apa, jadi nanti akan menempatkan antara strategi dengan kegiatan yang akan dilakukan. Terus yang kedua, untuk mengetahui kemajuan belajar. Nah, yang kedua ini perlu tidaknya pembelajaran pembinaan bagi siswa atau remedial teaching. Dengan tujuan pembelajaran itu, guru akan mengetahui seberapa jauh siswa telah menguasai tujuan pembelajaran tersebut. Sudah diadakan kegiatan dan sebelumnya guru juga sudah menentukan atau mengetahui bahwa tujuan kegiatan ini adalah ini. Nah, setelah sudah dilakukan kegiatan tersebut, maka tujuan pembelajaran ini bisa digunakan sebagai remedial teaching. Apakah si anak ini sudah mampu mendapatkan tujuan dari pembelajaran tersebut? Yang ketiga yaitu sebagai bahan komunikasi. Dengan tujuan pembelajaran, guru dapat mengkomunikasikan tujuan pembelajarannya kepada siswa, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi sebelum kegiatan itu dimulai, guru harus menyampaikan apa? Menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, dari kegiatan ini. Contohnya seperti ini. Jadi anak-anak, hari ini kita akan praktek wudhu. Seperti contohnya ada anak yang bertanya, untuk apa Bu kita belajar praktek wudhu? Nah, di situ guru akan menjelaskan untuk apa kita harus bisa wudhu, untuk apa kita melakukan praktek wudhu. Kita berikan kesempatan anak-anak itu untuk bertanya terlebih dahulu, bisa, atau kita juga langsung menjelaskan juga bisa kalau tujuannya seperti ini, untuk ini gitu, supaya si anak tadi mengetahui apa yang dia lakukan itu untuk apa ke depannya dan untuk apa dia tahu. Jadi mungkin itu sekilas tentang pengertian dari tujuan pembelajaran. Untuk lebih selengkapnya akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok saya. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari tadi yang disampaikan rekan kelompok kami. Yang pertama tadi berkaitan dengan pengertian tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita itu paham pembelajaran itu mau mengarah kemana, tujuannya seperti apa, ini kita akan mempelajari terkait dengan tingkat spesifikasi tujuan pembelajaran. Jadi dalam sebuah pembelajaran itu ada spesifikasi tujuannya. Dalam makalah kami itu sudah kita terangkan, sudah kita cuplik ada 2 spesifikasi tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tujuan yang berspesifikasi umum, itu disebut dengan tujuan umum pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan yang sifatnya itu berspesifikasi khusus, itu dinamai dengan tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Jadi ada tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus TPU
dan TPK. Pertama, tujuan pembelajaran umum atau yang disingkat dengan TPU itu merupakan hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam ukuran cukup umum yang mencakup serangkaian hasil belajar yang bersifat spesifik, misalnya menguasai makna materi pembelajaran tertulis. Dengan menyatakan tujuan umum, guru itu dapat memfokuskan pembelajaran dan tidak membatasi diri dalam memilih metode pembelajaran. Dan ini sudah kami sampaikan juga beberapa contoh tujuan pembelajaran umum. Yang pertama, mengetahui istilah-istilah penting. Tentu dalam sebuah pembelajaran itu nanti akan ada bahasa-bahasa yang sifatnya itu akademik dan itu istilah-istilah penting. Nah, itu akan ada di tujuan pembelajaran umum. Yang kedua adalah memahami konsep dan prinsip-prinsip. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip di dalam situasi tertentu. Yang keempat, menafsirkan gambar-gambar. Jadi nanti dalam sebuah pembelajaran itu akan ada gambar-gambar, dan mana di gambar itu akan kita tafsiri, akan kita maknai, maksudnya gambar ini itu apa, kita narasikan seperti itu. Yang kelima, mendemonstrasikan keterampilan berpikir kritis. Jadi ketika dalam pembelajaran itu nanti siswa itu dituntut untuk bisa mengkritisi, dia bisa menganalisa dengan pikirannya supaya dia itu tidak hanya diam saja, jadi juga ikut berperan berpikir bersama dengan gurunya. Yang keenam yaitu adalah mengapresiasi karya seni. Jadi dalam tujuan pembelajaran umum ini nanti diharapkan peserta didik itu mampu mengapresiasi karya seninya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran khusus atau disingkat TPK. Jadi TPK itu merupakan hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk umum kerja siswa yang dapat diamati bersifat spesifik. Perumusan tujuan pembelajaran khusus ini berdasarkan pada tujuan pembelajaran umum supaya lebih mudah dan lebih jelas dalam penyajian tujuan pembelajaran. Jadi ada tujuan pembelajaran secara khusus atau istimewa lah. Nah, rumusan ini itu dapat memperjelas jenis untuk kerja siswa yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan umum. Ini berarti bahwa setiap tujuan pembelajaran khusus hendaknya relevan dengan tujuan pembelajaran umum. Jadi masing-masing tujuannya itu, pertama tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus ini harus relevan, harus searah, harus senafas, dan harus sefrekuensi. Karena memang ini merupakan satu wadah, satu tubuh, yaitu tingkat spesifikasi tujuan pembelajaran. Dan terkait dengan TPK ini, rumusan tujuan khusus adalah memberikan definisi tentang istilah dengan kata-kata sendiri. Jadi mungkin cukup itu pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Untuk banyak sekali kekurangan, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firna Nasful Amrina. Saya akan menyampaikan tentang taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi itu istilah dari biologi, digunakan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tanaman dan tumbuhan. Kemudian istilah itu digunakan di dalam dunia pendidikan untuk mengklasifikasikan kompleks tujuan pembelajaran secara hierarkial. Benjamin mengusulkan 3 taksonomi yang disebut ranah belajar, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan kemahiran intelektual. Mencakup 6 kategori, yaitu pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan adalah perilaku mengingat atau mengenali informasi, seperti mengingat kembali tentang materi yang luas dan materi yang telah dijelaskan sebelumnya atau yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari materi pembelajaran. Hal ini dapat ditunjukkan melalui menerjemahkan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan.
mengacu pada kemampuan menggunakan materi pembelajaran yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan konkret. Mencakup metode, konsep, prinsip-prinsip, dalil, dan teori. Selanjutnya yaitu analisis, mengacu pada kemampuan memecahkan material ke dalam bagian-bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Mencakup identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antara bagian, dan mengenali prinsip-prinsip pengorganisasian. Selanjutnya yaitu sintesis, mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian dalam rangka membentuk struktur yang baru. Mencakup memproduksi komunikasi yang unik, perencanaan operasional, atau seperangkat hubungan yang abstrak. Selanjutnya yaitu penilaian, mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai materi pembelajaran untuk tujuan tertentu. Yang berikutnya yaitu ranah afektif, berhubungan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Ranah afektif juga memiliki kategori. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan mengacu pada keinginan siswa untuk menghadirkan rangsangan atau fenomena tertentu. Hasil belajar ini berentangan dari kesadaran sederhana tentang adanya sesuatu sampai pada perhatian selektif yang menjadi bagian milik individu siswa. Selanjutnya yaitu penganggapan, mengacu pada partisipasi aktif pada diri siswa. Pada tingkatan ini, siswa tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu, tetapi juga mereaksinya dengan berbagai cara. Hasil belajarnya menekankan pada kemahiran merespon, keinginan merespon, dan kepuasan dalam merespon. Selanjutnya yaitu penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, fenomena, atau perilaku tertentu pada diri siswa. Selanjutnya yaitu pengorganisasian, berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, memecahkan kembali konflik-konflik antara nilai, dan mulai menciptakan sistem nilai yang konsisten secara internal. Selanjutnya yaitu pembentukan pola hidup. Di tingkat ranah afektif ini, individu siswa memiliki sistem nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu yang cukup lama, sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidup. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Ranah ini menunjukkan adanya kemampuan fisik seperti keterampilan motorik dan saraf, manipulasi objek, dan koordinasi saraf. Kategorinya ada 7. Yang pertama yaitu persepsi, berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh petunjuk yang memandu kegiatan motorik. Kategori ini berentangan dari rangsangan penginderaan melalui pemberian petunjuk, pemilihan, sampai penerjemahan. Selanjutnya yaitu kesiapan, mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu, mencakup kesiapan mental, kesiapan jasmani, dan kesiapan mental atau keinginan untuk bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Perlu diketahui bahwa perumusan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting di dalam kegiatan pembelajaran. Karena tujuan itu akan menentukan arah dan pemilihan strategi pembelajaran. Untuk itu, tujuan yang baik itu mengandung 4 unsur. Dalam hal ini disingkat dengan rumus A, B, C, dan D.
A itu audiens, dalam hal ini adalah peserta didik. B itu behavior atau tingkah laku. Yang C itu kondisi. D-nya degree. Adapun penjelasannya A, B, dan D sebagai berikut. Unsur audiens dalam tujuan pembelajaran. Audiens adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran harus dijelaskan siapa peserta didik yang akan mengikuti pelajaran atau peserta didik yang mana. Pembelajaran memiliki sasaran yang sempit, kelas dan semester berapa. Tapi di dalam RPP itu sudah ada seperti identitas sekolah, identitas mata pelajaran, maka sebutan peserta didik atau siswa sudah terwakili. Untuk behavior dalam tujuan pembelajaran, behavior adalah perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri atas dua bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan kemampuan minimal standar performance. Bagaimana peserta didik menunjukkan sesuatu, seperti contohnya menjelaskan, menunjukkan, menganalisis. Terus objeknya itu menunjukkan apa yang akan dilakukan peserta didik. Unsur condition dalam tujuan pembelajaran. Condition atau kondisi. Komponen ketiga dalam perumusan indikator dan tujuan pembelajaran adalah condition atau kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Unsur degree dalam tujuan pembelajaran. Degree dalam contoh perumusan indikator dan tujuan pembelajaran telah tercakup unsur peserta didik, perilaku, dan kondisi. Tetapi sebagai suatu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang didapat, dijadikan petunjuk dalam menilai keberhasilan dalam mencapai perilaku yang terdapat di dalamnya. Masih diperlukan jawaban tersebut pernyataan berikut, seperti baik peserta didik diharapkan menampilkan perilaku tersebut. Untuk itu diperlukan satu komponen terakhir yang harus ada di dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, yaitu komponen degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Demikian paparan tentang perumusan tujuan pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, demikian tadi yaitu pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pertanyaan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri siswa, yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajar. Tujuan pembelajaran dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum merupakan hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam ukuran cukup umum dan mencakup serangkaian hasil belajar yang bersifat spesifik. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus merupakan hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk untuk kerja siswa yang dapat diamati dalam bersifat spesifik. Nah, tujuan pembelajaran yang baik akan mengandung 4 unsur pokok, yaitu 1. Menyatakan orang atau siswa yang akan melakukan suatu kegiatan. 2. Menggambarkan suatu yang dilakukan atau dihasilkan oleh siswa. 3. Menyatakan kondisi
di mana perilaku itu terjadi, dan 4. Menyatakan standar yang menetapkan perolehan tujuan. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator dan mewakili semua kelompok 5 meminta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why do I pull you close and then ask you this?